Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman dari kelas PAI 2 jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi hakikat, fungsi, manfaat media dan sumber belajar. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Menurut Gek dalam Yuspadi, Miarso menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsangan bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Media pendidikan atau pembelajaran berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dari media visual, audiovisual, televisi, komputer hingga teknologi modern lainnya. Dan Briggs dalam Yuspadi Miarso menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Kemudian, pendidikan hakikatnya perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lessing Follow dan Regulus dalam Ashar Arsa mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, media berbasis manusia, yaitu guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan file trade. Yang kedua, media berbasis cetak, yaitu buku, buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembar lepas. Kemudian ketiga, media berbasis visual, yaitu buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, dan transparansi atau slide. Kemudian yang keempat, media berbasis audiovisual, yaitu melalui dengan video, film, program, slide tape, televisi. Dan yang kelima yaitu media berbasis komputer, yaitu pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext. Sumber belajar. Menurut ACT, mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Kemudian pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang didesain atau by design. Sumber belajar yang didesain ini merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal atau non-formal dan mempunyai tujuan tertentu. Kemudian kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Peranan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kemudian yang kedua, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Dan yang ketiga, mengamati benda yang terlalu kecil. Dan yang keempat, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan yang kelima, mengamati suara yang halus untuk didengar. Dan yang keenam, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Dan yang ketujuh, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Kemudian, manfaat media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton. Yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dan yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal melalui media. Penafsiran yang beraneka ini dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat dengan visual sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Dan yang kelima, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian,
Manfaat sumber belajar yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, dan yang kedua memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, dan yang ketiga memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dan yang keempat lebih memantapkan pembelajaran, dan yang kelima memungkinkan belajar secara seketika, dan yang keenam memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas. Itulah tadi dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.